Islam. Apakah semua sekolah mengadakan Isra Mi'raj? Iya, ini melaksanakan. Jadi insya Allah mudah-mudahan para siswa sekalian, kalaupun ini tidak berdekatan dengan mimbar ini, mudah-mudahan mendengarkan. Apakah terdengar? Kadang ke? Kakuping ke? Kakuping. Insya Allah mudah-mudahan dengarkan, kalaupun ini bukan balik tenar, gitu ya. Pada bulan sekarang untuk Isra wal Mi'raj ini sudah diakui baik oleh Pak Prabowo sebagai presiden, baik diakui oleh negara maupun umat Islam seluruh dunia. Semua mengadakan Isra wal Mi'raj. Sebab ada keterangan man ahaba fi rojabi ilal jannah. Barang siapa yang niatnya memperingati Isra wal Mi'raj, insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Jadi kudiuk nage, kudatang nage, omo barijem sedekah kue cair dan sebagainya, insya Allah akan dilipat gandakan gantinya, insya Allah. Tadi Pak Kepala Sekolah, kalau kita dari persiapannya minimal 1 bulan saja, ini insya Allah lebih meriah lagi. Ini nanti diisi dengan lomba-lomba yang Islami, lomba qasidah, lomba sholawat, lomba puisi Islami dan lain sebagainya. Jadi itu ini mungkin secara sederhana saja. Baik para sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang sudah tercium aroma, sekarang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Coba bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bisa? Itu doa memohon keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan menyampaikan kepada bulan Ramadan bahwa kita kalau sudah bulan Sya'ban, ruah ini akan masuk bulan Ramadan. Sebentar lagi kita insya Allah akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Jadi kita diwajibkan bagi umat Islam yang memenuhi syarat dan rukunnya untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Dan ada dalam keterangan bahwa barang siapa yang bahagia anu bungah kedatangan bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa yang masa lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi orang kudu bungah rek ngaharepan bulan Ramadan. Tadi sudah ini Isra Mi'raj oleh Bapak Kepala Sekolah, tadi Pak Asep sudah, gitu. Memang seperti itu. Jadi Bapak yakin semuanya terkait dengan Isra wal Mi'raj ini sudah tahu. Cuman apa oleh-olehnya dari Isra wal Mi'raj? Para sekalian, tadi yang dibacakan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul
basir. Tadi Kori semuanya baca terkait dengan Quran yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra adalah naik. Ini ditaikkan usaha all. Siapa yang dinaikkan? Nabi Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi benar kata Pak Asep. Dari mulai Mekah, Ka'bah Baitullah itu berangkat ke Yerusalem, namanya Palestina. Walaupun tadi Pak Asep ngomong di Gaza sedang dibombardir, diperangi, dan alhamdulillah sekarang sudah ada gencatan senjata. Jadi sudah masuk lagi, mulai menata kembali negara Gaza itu karena dibantai habis-habisan oleh orang Yahudi Bani Israel. Jadi kita bersyukur umat Islam di Gaza sekarang sudah diselamatkan, apalagi sudah didukung oleh seluruh negara yang ada di dunia bahwa Palestina harus bebas dari penjajahan. Dan alhamdulillah kita bisa mendoakan saja walaupun kita jauh. Jadi satu kali lagi Nabi Muhammad oleh Allah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktunya pada malam hari. Kemana diberangkatkannya? Ke langit, ke bumi, atau ke cair? Kemana? Kalau bangun naik berarti kalau bangun turun berarti mana? Di mana-mana gitu naiknya pasti kalau bangun turun ke handap, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad diberangkatkan atau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ayana di Palestina. Pernah ke Palestina? Alhamdulillah. Pernah ke Mekah? Mudah-mudahan orang kayak tahun harus naik haji. Sebab haji itu bagian dari rukun Islam yang ke-5. Wajib bagi umat Islam untuk menunaikan melaksanakan ibadah haji dengan syariat mahes. Kudu nunggu 20 tahun atau ke depan. Misalnya di sekolah kayak 2035 jauh ada kedua. Sebab urusan naik haji mah urusan fisik, ibadah fisik, apalagi sa'i dan tawaf, ngelilingan Ka'bah, Yerusalem, tawaf, lari-lari kecil dan sebagainya. Nyaku haji reninya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi orang doa kemari, alhamdulillah akan kita sudah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan haji yang mabrur, haji yang bagus, haji yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kembali kepada Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dengan kuasa Allah naik dari langit pertama sampai ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ayatnya leluhur ngaranna Arsy. Sama pernah ke Arsy. Ada yang tahu? Ada si Arsy. Allah kata ulama jangan dikutipkan. Piraku eta Nabi Muhammad orang-orang kafir untuk percaya ke Allah di langit ini sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Arsy 4 jam. Masya Allah. Sedangkan menurut sejarah Islam dari langit 1 ke 2 itu 500.000 tahun. Jadi 500.000 tahun di langit ini sampai kedua ayat 7 langit ngalikeun 500.000 dikali 7 seberapa? Jadi lama biasa naik dari langit pertama sampai kedua itu 500.000 tahun. Sedangkan ayat langit sampai ke 7
menurut akal sehat kita, menurut logika kita itu tidak mungkin. Sekeakalan makanya satu ting, bahkan ada yang ngomong 4 jam Rasulullah itu sampai ke Arsy. Ya, mungkin enggak masuk akal enggak? Jadi hanya orang-orang yang bertakwalah, hanya orang-orang yang berimanlah yang percaya kepada perjalanan Isra Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Allah itu maha kuasa, maha sempurna. Segala sesuatu kita itu digerakkan oleh Allah Subhanahu. Segala lagi yang saya itu ceri aku mesti itu. Jadi guru mesti itu yang takdir dengan nasibnya. Betul dipaksa-paksa cita-cita yang jadi guru tapi jadi dokter. Ya alhamdulillah. Cita-cita yang jadi dokter jadi petani. Kita hanya bisa merencanakan Allah yang memberi hakikat. Jadi kumaha ge Allah kawasa Nabi Muhammad melalui buruk dan didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail itu luar biasa. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebelum ini itu namanya bulan kesedihan. Jadi sebelum Rasulullah diangkat dari langit pertama sampai ke-7 itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebabnya. Yang pertama ditinggalkan oleh pamannya. Siapa paman Nabi? Abdul Muthalib. Ditinggalkan kumamang anu urusan didik sampai gede, pas dewasa Rasulullah meninggallah pamannya yang mendidik dia. Yang kedua yaitu ditinggalkan oleh seorang istri. Siapa istrinya? Khadijatul Kubro. Ya, Khadijatul Kubro. Rasulullah ketika memanggil Siti Khadijah itu dengan panggilan Humairah. Jangan pernah Neng Siti adieu, jangan pernah. Neng wapa adieu jangan pernah. Jadi Rasulullah itu dengan sopan dan bahasa santun memanggil istrinya Siti Khadijah dengan panggilan Ya Humairah. Apa ya Humairah? Ya Humairah itu artinya yang kemerah-merahan. Sebab Khadijah itu gelis kawanci-wanci. Sekali ningali eta laki ka Siti Khadijah pasti akan tertipu. Bodoh pasti seorang janda kaya raya dan sebagainya, sehingga dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ketika diangkat dari langit pertama sampai ke-7 sampai ke Aras itu ada sababnya. Jadi namanya bulan kesedihan, ditinggalkan oleh pamannya dan istrinya. Sehingga Allah mengangkat derajatnya dari kesedihan, diangkat oleh Allah sebagai sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya atau manusia manapun, termasuk para nabi pun tidak diberikan, hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu seorang manusia pilihan sebagai utusan Allah. Banyak nabi dari 1 sampai 25. Nabi Adam, Nuh, Soleh, Suhaib, Sulaiman, Yusuf, termasuk yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Apal itu para nabi? Apal itu sifat wajib bagi Allah. Apa? Sebarang 20 dan aku muhalafatul hawadisi kiyamu binafsi wa namiyaku iroda
sabiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu adalah sifat wajib bagi Allah yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat wajib bagi Rasul apa? Nabi Muhammad diberi sifat yaitu sifat sidik. Sidik itu selalu benar. Dan pernah Rasulullah itu membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, menghina orang lain, selalu benar. Sehingga Allah memberikan sifat sidik kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu amanah. Amanah itu dapat dipercaya, tidak mengingkari janji, dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu patonah. Apa itu patonah? Cerdas. Patonah apa? Cerdas. Patonah itu cerdas. Seorang Rasul dan Nabi itu pasti oleh Allah diberi. Oh itu berarti. Yang keempat yaitu tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan. Jadi Rasulullah itu wajib menyampaikan risalah atau ajaran Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu Bapak yakin tadi sekilas atau sejarah tentang Isra Mi'raj kamu tahu ya perjalanan Rasulullah. Tapi esensinya, hasilnya, intinya, oleh-olehnya yaitu sholatnya. Sebab menurut informasi para alim ulama bahwa Nabi Muhammad dari mulai Aras Sidratul Muntaha itu bolak-balik. Sebab Allah memberikan isyarat kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sholat itu yang awalnya 50 waktu. Jadi komplain lagi Rasulullah, ya Jibril, saya tidak kuat sebab umat saya ini lemah imannya, lemah takwanya, lemah mengerjakannya, sehingga bolak-balik 45, 35, 20 sampai finishnya 5 waktu. Awalnya yaitu 50 waktu. Itu perjuangan Rasulullah SAW. Jadi intinya dari peringatan Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, yaitu segera untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maghrib Isra Mi'raj, jadi sholatnya lobati tinggalin. Yang penting mas sholatnya, sebab sholatnya gogodana luar biasa, resek, gelap, tiris dan lain sebagainya. Jadi kita niatkan Allahumma faksakan. Yang penting dari hati kita jadi insya Allah dengan sholat segala amal apapun akan ditutup oleh sholatnya. Baiknya seseorang tergantung kepada sholat. Lamun sholat getol rajin 5 waktu, insya Allah perilakunya, perbuatannya orang itu baik pasti. Yang penting syaratnya kamu itu sholat terus menerus, akan tenang, tidak akan pernah ngomong dengan batu, memfitnah orang, apalagi yang lainnya, berbohong dan berburuk sangka. Jadi satu lagi para sekalian, dari hikmah keutamaan Isra Mi'raj ini, intinya esensinya mari kita sama-sama selalu giat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi wayangnya sholat sudah nukologi harese sholat mana itu ketiga beragayo sholat
jadi kudu nama geus otomatis sebab sholat mah suatu kewajiban pahala jeung saha jeung maneh menitakeun nang dengan pahala. Jadi satu lagi mudah-mudahan dengan merayakan Isra wal Mi'raj ini pertama kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat,